teman-teman, selamat datang di B-Story. Pada kali ini, B-Story akan menceritakan sebuah film action thriller yang berjudul Hostage Missing Celebrity yang rilis pada Agustus 2021 lalu. Film ini merupakan film yang dibuat kembali berdasarkan film Cina berjudul Saving Mr. Wu yang dibuat pada tahun 2015 lalu. Film Hostage sendiri disutradarai oleh Phil Gamseng, mengusung dengan tema yang hampir sama dengan Saving Mr. Wu, yaitu tentang penculikan. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa siapin cemilan dulu ya. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja yuk ke ceritanya. Film ini diawali dengan wawancara bersama Hwang Jung-min, aktor terkemuka di Korea yang mendapat rekor pendapatan aktor tertinggi dalam waktu singkat. Kemudian scene berpindah ke sebuah mobil sedang mendengarkan siaran radio tentang penemuan mayat seorang pria yang sudah hancur di bendungan Paldang Namyangju. Diidentifikasi mayat tersebut adalah seorang pemilik kafe yang menjadi korban penculikan baru-baru ini di Namyangju. Di lain tempat, Hwang Jung-min sedang mengadakan konferensi pers dengan banyak wartawan di sebuah hotel. Setelah menghadiri konferensi pers, ia bertemu dengan manajernya. Ketika manajernya menawarkan diri untuk mengantarkan ia pulang ke rumah, dia pun menolak karena merasa manajernya sudah sangat bekerja keras dan menyuruhnya untuk bersenang-senang bersama teman-temannya sesama manajer. Ketika perjalanan pulang, tepat di terowongan ada sebuah mobil seperti sedang mengikuti Jung-min. Kemudian scene pun berpindah di depan Indomaret dekat rumah. Di dalam Indomaret tersebut, Jung-min bertemu dengan mas-mas penjaga toko. Mas-mas itu berterima kasih kepada Jung-min karena telah memberi tanda tangan kepada temannya. Ketika Jung-min sedang meminum obat, dia melihat kasir toko itu sangat serius melihat HP-nya. Penjaga toko pun memberitahu Jung-min tentang kasus penculikan yang sedang ramai diberitakan saat ini. Sebelum Jung-min pergi dari toko, ia pun meminta izin kepada kasir untuk meninggalkan mobilnya di depan Indomaret tersebut. Namun saat keluar dari toko, ia mendapati dua orang sedang duduk-duduk santuy di atap kap mobilnya dan satu orang di belakang mobil Jung-min. Waktu Jung-min menegur orang tersebut, salah satu orang itu malah meminta berjabat tangan dengan Jung-min. Laki-laki itu bernama Choi Ki-wan. Saat Ki-wan mengajak Jung-min berfoto, ia menolak karena sedang mabuk. Dengan wajah polos, Ki-wan bertanya, siapa selebriti yang telah ia permainkan? Sontak Jung-min pun emosi dengan pertanyaan tersebut. Keadaan pun sedikit memanas. Namun, tiga orang tersebut tanpa tedeng aling-aling yang jelas meninggalkan Jung-min begitu saja. Ketika Jung-min berjalan ke arah rumahnya untuk pulang, ia mendapati bahwa kunci dan dompetnya tertinggal di Indomaret tadi. Tak lama kemudian, datang mobil box dan berhenti di depan Jung-min. Seketika keluar dua orang yang hendak menyekap Jung-min. Bukan Jung-min namanya kalau tanpa perlawanan ya. Bak istilah sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Jung-min pun tak sadarkan diri karena terkena stun gun milik Choi Ki-wan. Scene berpindah di gudang tempat Jung-min disekap. Di sana ada bapak-bapak botak dan set beol sebagai komplotan penculik. Di depan Jung-min terlihat seorang wanita yang diculik bersamanya yang bernama Ban So-yun. Ketika melihat wajah wanita tersebut, Jung-min teringat korban penculikan yang dikatakan oleh mas-mas penjaga toko. Ketika Dong-hun sedang merekam, pada awalnya Jung-min mengira bahwa penculikan tersebut adalah sebuah prank yang dilakukan para YouTuber pemula seperti saya ini. Namun, setelah merasakan siksaan dan kekejaman yang dilakukan para penculik,
Barulah Jungmin menyadari penculikan tersebut ternyata nyata. Choi Ki-wan pun datang. Dia meminta sejumlah uang tebusan. Bila tidak diberikan hingga jam 10 malam, Ki-wan akan membunuh Jungmin seperti pemilik kafe yang ia culik. Ketika Ki-wan ingin membunuh Soyun, Jungmin pun menyepakati tuntutan para penculik itu dengan memberikan uang sebesar 5 miliar won. Namun Jungmin menjelaskan tidak bisa memberikan uangnya tepat waktu karena ada batasan dari pihak bank untuk mengambil uang tersebut. Kemudian scene berpindah kejar-kejaran antara preman bertato dengan 2 orang detektif kriminal di sebuah pasar. Preman tersebut ditangkap dan diinterogasi karena diindikasikan meminjamkan mobil box kepada Yom Dong-hun untuk aksi penculikan bos kafe. Kembali lagi di tempat penculikan Jungmin. Dong-hun meminta kode OTP untuk bisa mengambil uang di bank milik Jungmin. Tapi Jungmin beralasan bahwa kata sandi dan kartu autentikasinya tertinggal di rumahnya. Kemudian Ki-wan pun menuju rumah Jungmin untuk mengambil bersama Yong-rok. Setelah itu di tempat lain, Set-beol sedang membuat bom rakitan. Dan Ki-wan sedang bersiap untuk pergi ke rumah Jungmin membawa beberapa bom rakitan tersebut ke dalam tasnya. Saat hendak pergi, Ki-wan berpesan untuk membunuh Sandra kalau dirinya tidak kembali pukul 10 malam nanti. Soyun berterima kasih kepada Jungmin yang telah menyelamatkan dirinya. Kemudian Jungmin memberitahukan bahwa kakak Soyun sedang mencarinya dengan memposting di internet tentang adiknya yang hilang dan menenangkannya supaya jangan khawatir. Di scene berikutnya, Yong-rok dan Ki-wan menyewa sebuah taksi. Namun, dalam perjalanan, Yong-rok membunuh sopir taksi tersebut dan membawa pergi taksi itu. Di tempat lain, kepolisian sudah mengetahui bahwa Dong-hun bukan otak di dalam kasus penculikan tersebut. Namun, dalam penculikan tersebut adalah Choi Ki-wan yang dulunya pekerja tambang. Dia dipecat dan ditangkap karena menculik ketua timnya yang bekerja dulu. Detektif Oh dan John Yung pun langsung menuju tempat tinggal Ki-wan. Kembali ke tempat penculikan Jungmin. Pada saat bapak-bapak botak sedang asik ngintip Dong-hun dan Set-beol sedang enak-enak di kamar, Jungmin meminta Se-yun untuk menendang pecahan botol kaca di dekatnya ke arah dirinya. Karena tendangan terlalu keras, pecahan kaca itu terlempar terlalu jauh dengan Jungmin. Dengan sekuat tenaga, Jungmin berusaha mengambil pecahan kaca tersebut sampai terjatuh. Ketika Jungmin berusaha bangun, Set-beol yang selesai mantap-mantap berjalan menuju gudang dan untungnya Jungmin berhasil mengambil pecahan kaca tersebut dan duduk seperti semula. Scene pun berpindah ke kantor agensi Jungmin. Terlihat manajer Jungmin sedang sibuk menelepon Jungmin karena akan ada wawancara pada hari itu. Di tempat penculikan, Jungmin meminta Dong-hun agar dapat menelepon manajernya. Karena jika mereka tidak bisa menghubungi dirinya, manajernya pasti akan melapor ke pihak berwajib. Dong-hun pun memperbolehkan Jungmin menelepon manajernya. Namun, karena nomor asing, manajer Jungmin menolak panggilan tersebut. Kemudian Jungmin menelepon temannya sesama artis yang bernama Seong Wong. Dia menitipkan pesan agar memberitahu ke manajernya dia tidak bisa hadir wawancara dengan reporter So Do-chul dan Choi Chol-gi. Kembali kedua detektif yang mendatangi rumah Ki-wan. Mereka menemukan mayat di rumah tersebut. Kemudian scene berpindah ke rumah Jungmin. Ki-wan menggeledah semua rumah Jungmin, namun tidak menemukan apa yang ia cari. Kembali lagi ke tempat Jungmin diculik. Ia berpura-pura memerlukan obat jantung yang dia harus minum setiap harinya. Tak lama berselang, datang Dong-hun membawa seutas kabel dan mencekik leher Jungmin. Bapak-bapak botak memegang telepon yang terhubung dengan Ki-wan. Dia menanyakan di mana sebenarnya kartu autentifikasinya berada. Jungmin pun memberitahunya bahwa kartunya tertinggal di meja Indomaret kemarin.
Ketika Ki-wan hendak pergi dari rumah Jung-min, manajer Jung-min datang ke rumah tersebut. Saat Chil-chang di depan rumah Jung-min, ia mendapatkan telepon dari Park Sung-won. Dia bilang bahwa Jung-min tidak bisa hadir wawancara hari ini. Chil-chang pun bingung. Kenapa Jung-min tidak meneleponnya secara langsung? Sung-won juga bertanya, siapa itu reporter Choi Chil-gi dan Seo Do-gi? Karena tidak ada nama-nama itu di daftar wawancara hari ini. Chil-chang menjawab, memang tidak ada. Karena itu nama-nama detektif yang diperankan Jung-min di serial filmnya. Chil-chang sedikit curiga. Kemudian masuk ke rumah Jung-min dan mendapati rumah sudah dalam keadaan berantakan. Dengan segera, ia menelepon 119. Di lain tempat, Ki-wan mendatangi Indomaret yang semalam untuk meminta barang Jung-min yang tertinggal di toko tersebut. Namun penjaga toko menolak karena bukan Jung-min yang mengambil sendiri. Di saat yang bersamaan, Dong-hun menelepon Ki-wan bahwa Jung-min terkena serangan jantung. Tapi ia tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Jung-min. Lalu Ki-wan kembali ke toko, mengambil susu beruang dan memukul kepala penjaga toko itu hingga pingsan. Dan kemudian Ki-wan mengambil barang milik Jung-min. Dan benar apa yang dikatakan Ki-wan. Jung-min hanya berpura-pura agar dapat kabur dari tempat penculikan. Ketika hendak kabur, Set-beol mempergoki mereka dan menodongkan senjata api rakitan. Saat bersamaan, Dong-hun datang dan dengan cepat Jung-min berusaha merebut senjata api itu. Senjata itu pun terlempar di dekat So-yun. Tanpa basa-basi, So-yun mengambil senjata tersebut dan menembakkannya ke arah Set-beol. Jung-min dan So-yun berlari ke arah hutan dan dikejar oleh Dong-hun. Jung-min menyuruh So-yun untuk bersembunyi dan Jung-min tetap berlari agar jika salah satu dari mereka lolos, dapat melapor ke polisi. Namun sialnya, bagi So-yun, dia tertangkap oleh Dong-hun dan Jung-min terjatuh ke jurang karena ditembak oleh bapak-bapak botak. Ki-wan yang sedang mencoba masuk akun bank milik Jung-min namun gagal. Saat hendak pergi, Ki-wan melihat detektif Oh dan detektif Jong-yun sedang berada di depan Indomaret. Saat Ki-wan berjalan menjauh, detektif Oh melihat Ki-wan dan kemudian menghampirinya. Saat hendak ditangkap, tiba-tiba dari belakang muncul Yong-rok menabrak dua detektif tersebut. Adegan kejar-kejaran pun dimulai. Saat pengejaran berlangsung, akhirnya mobil yang dikemudikan Yong-rok menabrak salon kecantikan. Yong-rok kemudian keluar dari mobil dan memukuli para polisi yang mengepungnya. Saat Yong-rok berhasil ditangkap, tiba-tiba Ki-wan melemparkan bom rakitan ke arah kerumunan polisi tersebut dan kabur meninggalkan TKP. Saat Yong-rok dibawa ke kantor polisi, dia berteriak bahwa dia telah membunuh bos kafe dan menculik Jung-min. Sontak para wartawan kaget mendengar perkataan tersebut. Scene berpindah ke Jung-min yang sedang kesakitan. Ia mencabut batang pohon yang menancap di kakinya dan mengikatnya dengan kain bajunya. Di tempat lain, Yong-rok diinterogasi untuk mengatakan di mana dia menyekap Jung-min. Namun, malah dia berusaha bunuh diri dengan menggigit lidahnya. Kembali lagi ke Jung-min di hutan. Dia berjalan kaki dan tidak sengaja bertemu dengan kakek tua yang entah gimana ceritanya bisa punya rumah di tengah hutan itu. Jung-min menjelaskan bahwa dia korban penculikan dan ingin meminjam telepon kakek itu. Kakek itu pun menyuruhnya memakai telepon rumah yang ada di dalam. Tapi ketika digunakan, ternyata teleponnya diputus Telkom karena menunggak beberapa bulan. Saat Jung-min akan keluar dari rumah, pintu dikunci dari luar oleh sang kakek tersebut. Entah apa penyebabnya. Sang kakek kemudian menelpon polisi dengan handphone jadulnya.
bahwa dia telah menangkap seseorang di rumahnya. Namun polisi tidak percaya akan hal itu karena sangat sibuk dengan kasus penculikan. Polisi itu menutup telepon tersebut. Selang beberapa lama, Dong-hun datang ke rumah kakek itu dan menanyakan orang dengan ciri-ciri seperti Jung-min. Namun kakek itu bilang tidak melihat orang dengan ciri-ciri tersebut. Dong-hun pun pergi dari sana. Saat kakek itu mengajak Jung-min ke kantor polisi, dari belakang Dong-hun memukul kepala kakek sampai terjatuh. Dong-hun kembali karena melihat sepatu yang dikenakan Jung-min di luar pintu. Kemudian Dong-hun membawa Jung-min ke gudang kembali. Seantero Korea pun dibuat gempar atas pemberitaan penculikan aktor Hwang Jung-min tersebut. Choi Ki-wan dan Yong Dong-hun menjadi daftar buronan yang dicari kepolisian Korea. Ki-wan menelpon Dong-hun agar mengakhiri semuanya. Pada saat itu Dong-hun memberitahu Ki-wan bahwa Set-beol sedang sekarat karena tertembak agar dibawa ke rumah sakit. Namun Ki-wan tidak peduli. Dia hanya peduli terhadap uang hasil penculikan pemilik kafe. Dong-hun pun mengancam Ki-wan. Setelah telepon itu, Ki-wan menelepon bapak-bapak botak dengan tujuan untuk mengancam Jung-min bahwa ia akan melukai keluarga Jung-min bila tidak memberikan kode autentikasi dengan benar. Namun dengan pengalamannya berperan sebagai penjahat, jaksa, dan pengacara dalam film, Jung-min memprediksi bahwa rumahnya pasti sudah dijaga oleh polisi saat ini dan menyarankan Ki-wan untuk menyerah saja. Saat sedang berbicara di telepon, datanglah Dong-hun ke tempat penyekapan. Dia melihat Jung-min sedang berbicara dengan Ki-wan, lalu membanting handphone milik bapak botak ke lantai. Dong-hun marah karena menduga bahwa bapak botak dan Ki-wan akan kabur dengan uang bagiannya. Scene berpindah di tempat persembunyian Ki-wan. Ia melihat di TV tentang pencarian besar-besaran terhadap Jung-min. Tak ada hujan, tak ada angin. Ki-wan datang sendiri untuk menyerahkan diri kepada polisi. Saat diinterogasi, Ki-wan mengajukan persyaratan 20 tahun penjara dan uang jaminan di penjara sebesar 3.000 won per bulan jika polisi ingin tahu di mana Jung-min berada. Ki-wan juga memberitahu detektif bahwa jika dia tidak kembali tepat jam 10 malam ini, Yong Dong-hun akan membunuh semua sandera. Kembali ke tempat penculikan. Di sana terdengar teriakan Dong-hun karena Set-beol telah tewas akibat luka tembak, dan Dong-hun nampak sangat kesal akan hal itu. Akhirnya para detektif menyetujui permintaan Ki-wan, karena kalau tidak, polisi kesulitan menemukan keberadaan Jung-min. Lalu para detektif bergegas menuju ke tempat Jung-min berada sesuai arahan Ki-wan. Ketika satuan detektif yang lain akan berangkat menuju ke lokasi, kakek tua penguasa hutan datang untuk menemui seorang detektif. Saat hendak naik mobil, detektif Oh melihat sepatu yang dikenakan kakek itu sama seperti milik Jung-min. Kemudian ia menanyakan apa pernah bertemu dengan Jung-min dengan menunjukkan foto dirinya. Scene berpindah ke tempat penculikan. Pak Botak menyarankan agar mematuhi perintah Ki-wan untuk menghabisi Sandra pukul 10 malam nanti. Terlihat kesal, Dong-hun memukuli Pak Botak itu. Setelah itu Dong-hun mengambil senjata api dari dalam mobil dan masuk ke gudang dan menodongkan senjata api itu ke kepala Jung-min. Tanpa disadari, Pak Botak sudah berada di belakang Dong-hun dan memukul menggunakan pipa besi hingga pingsan. Pak Botak ternyata malah membebaskan Jung-min dan Seo-yun dari ikatannya. Namun dari arah belakang, Dong-hun sadar dan menembak Pak Botak. Dong-hun kemudian mencoba menembak Jung-min namun meleset dan terkena meteran listrik yang membuat listrik padam. Di scene lainnya, Ki-wan bersama polisi berada di depan sebuah gudang. Ketika para polisi masuk, terjadi ledakan sehingga membuat para polisi terluka. Ternyata,
Gudang tersebut bukan tempat di mana Jungmin disekap, melainkan jebakan yang dibuat oleh Ki-won dan rekan-rekannya. Melihat para polisi terkapar, Ki-won langsung mengambil senjata api milik salah satu polisi tersebut. Berkat informasi dari si kakek tua, Detektif Oh dan Detektif Jun berhasil menemukan alamat di mana sebenarnya Jungmin disekap. Saat Detektif Oh dan Detektif Jun masuk, Dong-hun sedang menyandera Jungmin dengan menggunakan senjata api. Dong-hun memerintahkan kedua detektif itu untuk tidak mendekat. Kemudian Dong-hun pergi dengan Jungmin sebagai sandera. Mereka menaiki mobil Dong-hun dan Jungmin sebagai sopir. Ketika mobil pergi, tiba-tiba di pintu gerbang ada Ki-won yang sedang mengancungkan senjata api dan menembak ke arah Dong-hun. Mobil itu pun menabrak dinding. Saat itu juga Ki-won menembak mati Dong-hun. Ketika Ki-won hendak menembak Jungmin, Jungmin menabrak Ki-won dengan mobil hingga terpental di tanah. Melihat itu, Detektif Jun berlari untuk menangkap Ki-won, namun malah Detektif Jun tertembak. Melihat rekannya tertembak, Detektif Oh berusaha melawan Ki-won. Karena kalah fisik, Detektif Oh pun tumbang. Ketika Ki-won ingin membunuh Detektif Oh, Jungmin menembak Ki-won dan melukai tangannya. Setelah itu mereka berkelahi habis-habisan dan tentu saja dimenangkan oleh Jungmin. Setelah itu polisi datang seperti kebiasaan di film-film. Dan tamat. Akhir kata saya minta maaf apabila terdapat kesalahan pada pembahasan kali ini. Jika kalian suka, like dan subscribe channel ini ya. Dan sampai jumpa.